sudah muncul ya. Oke, perkenalkan saya Dr. Salim Mulyana. Saya dari Yayasan SIM RS Hansa Indonesia. Yayasan SIM RS Hansa ini adalah yayasan yang menaungi SIM RS Hansa yang kebetulan sudah dipakai ya di Rumah Sakit Medina, mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Kebetulan memang dulu pernah komunikasi sama yang megang SIM Hansa sebelumnya, Dr. Hilman. Saya kenal di Facebook sih, terus pernah ketemu juga waktu pelatihan. Terus setelah itu ternyata beliau resign ya, digantikan sama Rida. Nah, saya sempat komunikasi juga sama Rida mungkin setahun yang lalu juga. Saya sempat membantu mengupdate aplikasinya juga. Nah, sekarang alhamdulillah berkesempatan ke sini. Dan memang kebetulan ini tidak direncanakan ke sini sih. Memang awalnya saya ada pendampingan di salah satu klinik di Garut. 2 hari, saya datang hari Minggu, Senin, Selasa. Sehari Senin saya hubungi Rida, ayo kalau mau ketemu sekarang gitu kan, mumpung saya di Garut gitu kan. Ternyata ya diusulkanlah ke manajemen buat pelatihan ini. Tapi memang karena memang setiap rumah sakit sepertinya sekarang memang ya bukan hanya rumah sakit, dokter praktek, klinik, puskesmas memang dikejar-kejar untuk rekam medis elektronik. Karena memang PMK-nya masih baru, masih anget ya. Paling baru beberapa hari yang lalu lah, 1 minggu, dan memang ternyata kalau saya lihat, saya pelajari itu ya memang ya lumayan kita harus bersiap-siap karena memang waktunya terakhir itu Desember 2023. 1 tahun itu tidak terasa tuh ya, tahu-tahu nanti lah kok ini udah tinggal 3 bulan lagi dari batas akhir. Kalau kita nggak persiapan dari sekarang ya susah nantinya, apalagi nanti imbasnya ke BPJS kan memang saya perhatikan itu rumah sakit itu ya minimal 80% 90% itu pasiennya BPJS. Kalau misalkan ternyata kita tidak mengikuti perkembangan, tahu-tahu kerjasama sama BPJS-nya dipending, ya repot rumah sakit ya. Oke, ini intro dulu, saya presentasi dulu, nanti beres ini kita lanjut ke pelatihannya. Mungkin kan karena memang saya ngobrol-ngobrol juga, mungkin dulu itu memang implementasi sendiri ya, termasuk bagus sih. Jadi diinstalkan sama pihak internal rumah sakit ya, dan bisa jalan. Oke, ini SIM dulu namanya SIM RS Hansa, jadi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit untuk rumah sakit. Nah, seiring berkembangnya zamannya, ternyata yang pakai itu bukan hanya rumah sakit, klinik, praktek dokter, puskesmas. Jadi kita lebih luas sekarang cakupannya gitu ya. Buat rumah sakit aja bisa kepake gitu kan, apalagi buat dokter sama klinik. Tentunya kalau misalkan contoh sebagai dokter praktek, angan-angannya pengen punya klinik gitu ya. Habis punya klinik meningkat lagi jadi rumah sakit. Contohnya rumah sakit Medina kan, awalnya dari klinik ternyata jadi rumah sakit seperti itu. Nah, ini kita sifatnya free dan open source. Free itu gratis, tidak berbayar ya. Jadi rumah sakit, paskes yang lain mau pakai silahkan, tinggal download, tinggal install, tidak mendatangkan pengurus yayasan juga nggak masalah, silahkan pakai gitu ya. Yang nggak boleh itu ada orang yang bisa terus dijual ke rumah sakit atau ke klinik, itu nggak boleh. Kalau masalah misalkan bantu instalasi ya silahkan, tapi dengan syarat jangan ditinggal. Problemnya kadang-kadang bantu instalasi pada saat rumah sakit atau klinik punya masalah, mereka bingung mau tanya ke siapa. Sedangkan ternyata yang ngebantu juga kadang cuma bisa nginstal aja, takutnya kayak gitu. Nah, kita selain gratis dan open source itu, kita nanti ada gabung ke komunitas, grup Telegram, IT-nya juga sudah masuk gitu ya. Yang dimaksud open source itu apa? Open source itu kodenya kebuka. Jadi kalau yang ngerti programming, kodenya kebuka. Jadi mau modif bagaimanapun silahkan. Ibarat kita ada resep masakan lah ya. Resep masakan apa, kita punya resepnya. Kita bebas modifikasi, seperti itu sifatnya. Jadi nanti untuk keperluan rumah sakit, kalau misalkan memang IT-nya bisa programming, nah bisa modif gitu ya. Contohnya misalkan, contoh yang ini misalkan, nomor surat-suratnya standar rumah sakit kita seperti ini, bisa nggak disesuaikan? Itu nanti kedepannya bisa, itu ya. Nah, kita sebelum COVID tahun 2019 pernah ikut audiensi sama KARS. Memang diundang sama KARS di Jakarta untuk
membahas ini ya, membahas tentang Hansa agar sesuai dengan standar akreditasi CARS. Ini tahun 2019 dan baru seminggu yang lalu kita melakukan Zoom juga sama CARS tentang rekam medis elektronik. Jadi kita meminta CARS supaya rekam medis elektronik yang ada di Hansa itu kira-kira sudah sesuai belum dengan tuntutan akreditasi. Ya hasil dari diskusi itu tuh memang ada, ya sebagian besar sudah sesuai, tapi memang ada beberapa yang memang perlu kita disesuaikan lagi, yang perlu kita perbaiki. Ya. Nah selain itu dengan BPJS, jadi saling membantu sih sebenarnya. Jadi kita melakukan pertama dengan BPJS. Jadi kalau misalkan ada permintaan dari BPJS, contoh bridging P-claim, bridging antrian online. Nah, kita dilibatkan. Contoh misalkan tata cara bridgingnya seperti apa. Terus kalau misalkan Hansa butuh bantuan itu ya, ini kok error ya seperti ini. Jadi respon dari BPJS-nya segera direspon. Alhamdulillah selama berjalan ini alhamdulillah lancar. Contohnya pada saat bridging P-claim versi 2 bulan Januari itu, kita bulan November sudah siap sebenarnya. Sudah siap sehingga rumah sakit punya waktu tuh November Desember buat mengupdate sistem informasi rumah sakitnya, SIM Hansa di rumah sakitnya. Sehingga pada tanggal 1 Januari 2022 bisa jalan. Nah, tapi memang ternyata kita sudah siap, tapi ternyata dari sananya belum siap. Akhirnya ya nunggu waktu lagi 3 bulan, tapi seiring dengan berjalannya waktu sekarang sih sudah lancar ya, termasuk nanti yang antrian online. Jadi BPJS tahun 2002 ini punya target bridging P-claim versi 2 sama antrian online. Oke, nah ini meskipun gratis, kita sudah mendaftarkan di hak kekayaan intelektual ya. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang menyalahgunakan SIM RS ini gitu ya, dikomersilkan. Terus jangan sampai ada yang ngaku-ngaku ya. Jadi kan makin besar itu sebenarnya angin itu makin gede ya. Kita waktu awal-awal baru 1-2 rumah sakit yang pakai. Sekarang sih seluruh Indonesia kurang lebih 1.500 rumah sakit yang pakai. Otomatis makin besar, makin banyak yang kenal, makin banyak yang iri kan. Nah kita memang benar harus hati-hati bener gitu ya. Nah ini ya, ini latar belakangnya. Kenapa harus ada SIM RS? Pertama itu redundansi data, terus data tidak terintegrasi, terus ada human error, arus informasi terhambat, tuntutan regulasi. Ya, SIM RS itu memang sudah ada sih ya, ini PMK-nya. Jadi sistem rumah sakit itu tuh memang harus punya SIM RS. Nah ini Misinya itu membangun sistem informasi kesehatan yang gratis dan open source. Jadi jangan khawatir, kita akan selalu gratis dan open source. Kadang berpikir seperti ini, awalnya gratis, tahu-tahu lama-kelamaan kesananya bayar gitu kan. Satu. Yang kedua, mana ada sih yang gratis yang bagus gitu kan. Kalau uang lebih gede kan lebih bagus ya. Nah kita mau membuktikan bahwa meskipun kita gratis dan open source kan, kita tetap jaga kualitas gitu ya. Karena memang agar SIM RS yang dipakai itu benar-benar bermanfaat buat rumah sakit. Karena memang kalau diperhatikan, kenapa SIM RS Hansa bisa gratis? Karena memang banyak yang pakai SIM RS yang berbayar, tahu-tahu mereka gagal implementasi. Yang saya tahu tuh harga paling murah itu 200 juta ya, 200 juta itu ada satu rumah sakit yang seperti itu. Awalnya kan di pembayarannya itu kan dicicil ya per bulan. Setelah lunas ternyata pihak vendornya itu kalau ada masalah tidak mau ini lagi gitu ya, jadi lepas tangan. Kasihan kan rumah sakit. Itu 200 juta ya masih kecil lah gitu ya, ada sampai 1M, 2M, 3M tuh. Bayangkan uang segitu ya, uang segitu kalau misalkan untuk satu, untuk fasilitas, melengkapi fasilitas, yang kedua mungkin buat kesejahteraan karyawan itu ya, daripada dibuang-buang seperti itu. Kenapa sih? Ya sudah, sistemnya kita gratis, kita bisa mengembangkan yang lain. Contoh misalkan buat pelatihan, itu ya, itu jadi lebih bermanfaat kan, apalagi untuk akreditasi. Untuk akreditasi kan kita butuh pelatihan seperti itu kan. Satu, sertifikat yang ilmunya dulu yang butuh. Yang kedua, tanda buktinya, sertifikatnya, itu ya. Mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan di Paskes. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Contoh yang rekam medis elektronik, kita sudah siap. Memang ternyata kalau misalkan audiensi sama Kemenkes
mungkin pernah diundang ya sama Kemenkes Zoom tentang rekam medis elektronik, terus dimasukkan ke break room ya tiap-tiap rumah sakit. Itu ditanya satu rumah sakit tuh, rumah sakitnya pakai apa? Coba dilihatkan rekam medis elektroniknya sampai mana kesiapannya. Nah, karena berhubung yang pakai Hansa banyak, akhirnya kalau misalkan rumah sakit Medina ikut Zoom tersebut ya pakai apa? Pakai Hansa. Ya udah nggak ditanya lagi. Saya sudah ngerti, ya kan? Termasuk BPJS mengajukan bridging P-claim sama antrian online itu biasanya dipercepat, ya dipermudah. Jadi mengajukan surat, nanti dikasih tester, malah ada rumah sakit yang nggak tester dulu nih, langsung bisa buat pelayanan, istilahnya production. Jadi mereka langsung bisa melayani pasien BPJS bridgingnya langsung lewat SIM-RS Hansa. Oke, yang ketiga menyiapkan integrasi data Paskes dalam menunjang informasi kesehatan nasional. Jadi memang cita-cita kita ini ya rumah sakit yang pakai Hansa nanti kalau misalkan sistem rujukan gitu ya, minimal resum pasien. Katakan ada rumah sakit dirujuk ke rumah sakit Medina ya pasiennya. Kita pengen tahu nih resum pasiennya seperti apa, sudah dikasih obat apa aja, tentunya dengan persetujuan pasiennya. Nah, itu angan-angan kita ya, tapi ternyata memang Kemenkes juga sekarang mulai melaksanakan nih. Jadi imbas dari PMK rekam medis elektronik itu, Paskes itu harus bisa integrasi antara satu Paskes sama Paskes yang lainnya, bridging juga. Kita lagi berproses nih. Sekarang aja hari ini, jam ini sedang Zoom sama Kemenkes masalah resep. Jadi resep itu nanti gimana caranya supaya bisa nyambung ke server Kemenkes, gitu ya. Mungkin tahun depan ya bakal diberlakukan. Dan jangan khawatir yang pakai Hansa, kita juga sedang mengerjakan kebetulan. Kita di peringkat ketiga sama keempat. Jadi ada rumah sakit yang mewakili di dalam bridging satu sehat disebutnya. Nanti kalau sudah beres sistem integrasinya pasti akan diupdatekan ke Hansa yang ini. Jadi nanti tinggal IT-nya aja mengupdatekan, itu ya. Oke. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sistem informasi kesehatan yang berkesinambungan. Kita dalam 1 tahun minimal 2 kali melakukan pelatihan, awal tahun sama akhir tahun. Tapi tahun ini alhamdulillah 4 kali ya sudah terlaksana. Januari itu di Bandung, terus di Jogja 2 kali ya. Pertama di Jogja dulu Januari, terus di Bandung bulan Maret, terus kemarin Jogja lagi. Nah akhir tahun nanti di Surabaya. Itu materinya macam-macam. Waktu di Bandung itu ada pelatihan buat IT tentang jaringan mikrotik, bagaimana caranya mengamankan jaringan rumah sakit. Karena kan sistem kita ini kan sistem jaringan ya. Jadi jaringan di rumah sakitnya harus bagus, bukan internet ya. Jadi aplikasi ini bisa jalan tanpa internet asal jaringan komputernya nyambung, gitu ya. Sama pelatihan keuangan. Terus yang kemarin ada pelatihan untuk cyber security. Cyber security itu jangan sampai kejadian server rumah sakit ada yang nyerang seperti ya diserang hacker seperti sekarang gitu ya, data-data itu makanya kita melakukan pelatihan seperti itu. Nah nanti yang akhir tahun mungkin pelatihan tentang rekam medis elektronik. Jadi bagi rumah sakit yang tidak bisa menyelenggarakan pelatihan sendiri, yang tidak bisa didatangi pengurus Hansa, ya paling nanti dikirim ke sana gitu ya. Karena memang permintaan pendampingan ya lumayan sih. Kita ada 8 orang pengurus. 8 orang pengurus itu tidak semua bisa keluar Jawa gitu ya, sedangkan pendampingan itu dari manapun gitu ya. Kalau saya sih paling menghandle daerah-daerah Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah yang seputaran sini aja lah gitu ya, biar nggak terlalu capek badannya. Oke, ini programmer utamanya namanya Pak Windiarto. Dulu itu memang dia mengembangkan di Rumah Sakit Sadewa Yogyakarta tahun 2010. Kebetulan masih mahasiswa, tugas akhirnya itu bikin sistem informasi. Nah di rumah sakit tersebut ternyata setelah itu diaplikasikanlah ke rumah sakitnya. Selang beberapa tahun ada rumah sakit yang mau pakai ya, kebetulan itu gagal implementasi di rumah sakit tersebut. Ternyata cocok, 2013 digratiskan dan sampai sekarang banyak penggunanya ya. Nah ini pengurus-pengurusnya dari sebelah ini ya, ini Pak Kusmanto Lesmana. Beliau di Rumah Sakit Juanda Kuningan sebagai wakil direktur PT rumah sakitnya.
Ini Dr. Saiful Umam, beliau sebagai Direktur Rumah Sakit Panacea Medica di Jawa Timur. Ini Pak Agus Budiono, ini Kepala TU Puskesmas Kerjo, Jawa Tengah. Ini saya sendiri. Kalau saya sih sekarang kebetulan saya sudah tidak bekerja di mana-mana. Sebelumnya saya di Puskesmas di Kerawang, Puskesmas Tunggal Jati Kerawang dari 2012 sampai 2020. 2021 saya resign keluar, kebetulan memang belum PNS ya, masih PTT. Lebih mudah keluarnya kalau masih PTT, kalau masih sudah PNS susah gitu. Ya udah keluar aja gitu kan. Karena memang saya kebetulan sih memang ada mengelola klinik sendiri, sama memang kan kalau lagi pelatihan seperti ini kan saya izin gitu ya. Kalau sering izin kan nggak enak gitu kan, ya sudahlah mending resign aja gitu kan. Nah ini Pak Haris, ini IT Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Jadi yang pakai Hansa ini bukan hanya rumah sakit swasta ya, rumah sakit Polri, rumah sakit ABRI, dan RSUD juga banyak. Ini Pak Edi, nah ini sering keluar-keluar nih ke Papua, Sulawesi, Kalimantan. Ya sebulan mungkin 2 minggu di luar, 2 minggu di rumah gitu ya. Nah ini Pak Adri ini owner dari Rumah Sakit Simpangan Depok. Oke, nah ini ya, ini tujuan dikembangkannya apa? Karena kurang lebih 1.400 rumah sakit, ini saya bikin slide ini mungkin setahun yang lalu ya, sudah bergabung menggunakan Simkes Hansa, yang artinya sepertiga dari seluruh rumah sakit Indonesia sudah menggunakannya, belum termasuk Paskes tingkat pertama dan dokter keluarga. Jumlah segini itu yang tercatat, yang tidak tercatat nggak tahu berapa gitu ya. Demi mewujudkan integrasi data kesehatan nasional, ini adalah integrasi data kesehatan paling mahal yang pernah ada di Indonesia. Jika satu Paskes sistemnya kita harga di 2 miliar kalau berbayar ya, kita mikirnya berbayar nih. Berarti ada investasi sebesar 2.800 miliar. Kalau satu rumah sakit aja 2 miliar, kaliin aja berapa segininya. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan aplikasi yang gratis dan open source, tentunya data itu bisa dananya bisa ditekan kan. Ya, jadi biaya investasinya tidak mahal, tapi memang datanya jadi bagus sekali gitu kan. Memang saat ini Simkes saja belum mengintegrasikannya, tapi ini adalah rintisan gitu ya. Tapi memang sekarang sih memang ya Kemenkes juga ternyata memang punya cita-cita seperti itu. Saya berpikir kenapa PMK rekam medis dari 2008 baru muncul sekarang 2022. Kayak memang udah ada tuh draftnya sejak lama. Nah, baru sekarang kesiapannya, dan memang itu seiring dengan integrasi Satu Sehat disebutnya. Jadi Indonesia Health Service. Nah, Satu Sehat itu nanti yang pakai rekam medis elektronik, kita awalnya resumnya dulu, resum pasiennya dulu, itu nanti bisa dikomunikasi antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lainnya. Seiring perkembangan nanti kesananya mungkin bisa data pasiennya, resepnya. Nah itu resumnya aja itu atas persetujuan dari pasiennya bisa digunakan. Itu katanya mau integrasi dengan Peduli Lindungi ya. Nah nanti pasien mungkin pakai Peduli Lindungi, kalau resumnya mau dipakai di rumah sakit lain, mereka approve lewat aplikasi tersebut, seperti itu. Jadi bisa integrasi tapi tetap atas persetujuan. Jadi jangan sampai nanti ada tuntutan dari pihak pasiennya, oh tahu-tahu data saya kalau di ini gitu kan. Ya regulasinya kan memang harus ada yang nge-approve dulu, berarti pasiennya sudah nge-approve, seperti itu. Nih, kenapa free dan open source gitu ya? Karena tujuannya untuk target jangka panjang dan aplikasi yang kompleks yang harus dikerjakan secara bertahap, sehingga kodenya dibuka agar banyak orang terlibat di dalamnya, sehingga pengembangannya menjadi lebih cepat. Jadi awalnya Pak Windiarto yang kita bikin grup ada grup Telegram, anggotanya udah sekitar 1.000 lebih ya, 1.500 lebih. Nah di antara anggotanya itu kan banyak programmer, termasuk mereka yang mengembangkan buat rumah sakitnya sendiri. Contoh ada rumah sakit di Jakarta, Rumah Sakit Kramat Jati, dia mengembangkan ini bisa narik data radiologi dari alat radiologinya ke Hansanya. Ya, jadi kalau yang radiologi sekarang kan sudah digital ya, nanti disambungkan ke PAC server disebutnya, dari PAC server bisa diambil ke Hansa. Nah, PAC server itu ada yang bayar, ada yang gratis. Nah, yang bayar itu mungkin ya nilai investasinya lumayan sih, mungkin dari harga 500 juta sampai 1 M. Nah, ternyata rumah sakit tersebut itu mengembangkan ke yang gratis. Nama PAC servernya itu Ortang, open source juga. Dari Ortang itu bisa ditarik ke Hansa. Jadi nanti dokter radiologi itu
bisa langsung lihat gitu ya. Kalau yang masih manual kan filmnya dicetak, dipoto, dimasukin ke Hansanya. Kadang kan hasil resolusinya kurang bagus hasil foto itu ya. Kalau orang dipoto sih mungkin bisa bagus, tapi kalau gambar seperti itu dipoto malah nggak kelihatan. Jadi malah nanti nilai diagnostiknya malah ini ya, malah berkurang. Nah dengan seperti itu nanti mempermudah rumah sakit, otomatis kan bisa menekan biaya lagi gitu ya, seperti itu. Dan nanti itu akan diaplikasikan ke Hansa terbaru. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain ada dari rumah sakit RSUD Cipayung. Itu dia mengembangkan pom-pom rekam medis yang IRM-nya ke Hansanya. Memang kebanyakan dari RSUD Cipayung, dan kebetulan di RSUD Cipayung ini udah diverifikasi sama KARS. Jadi mereka pada saat akreditasi sudah dikonsulkan sama KARS-nya. Kira-kira seperti ini, dan ternyata memang sudah cocok. Ya akhirnya kita bisa menikmati. Jadi kita nggak repot-repot lagi gitu ya. Tapi memang nanti kalau misalkan memang ada penyesuaian, ya paling bisa diusulkan, bisa jadi request seperti itu. Oke. Nah, dari mana dapat uangnya? Itu ya. Kadang mikir nggak, ini digratisan kita dapat uangnya dari mana? Yang pertama itu donasi. Jadi nanti ada rumah sakit yang donasi. Bisa donasi, bisa tidak, silahkan. Itu ya, tidak dipaksakan. Terus yang kedua, semakin kompleks aplikasi akan semakin banyak yang menggunakannya, terutama perusahaan-perusahaan besar. Untuk menghandle resource yang sebesar itu pasti dibutuhkan pembuat software aplikasi yang memahami alur logika aplikasi. Nah, ini biaya konsultan ya, termasuk seperti ini gitu ya, mendatangkan pengurus untuk pelatihan. Dan pelatihan ini memang tidak dipatok harus berapa, silahkan diserahkan ke rumah sakit. Kalau misalkan pelatihan biasanya berapa untuk pembicaranya, karena kita prinsipnya tidak mau membebani rumah sakit. Ada rumah sakit yang pasiennya rame, alhamdulillah gitu ya. Ada rumah sakit yang baru merintis kan, kalau misalkan memang kita harus bayar segini, kasihan gitu kan. Yang penting bermanfaat aplikasinya untuk menunjang pelayanan rumah sakit, ya kita udah bersyukur sih gitu ya. Terus ada sertifikasi. Jadi terutama untuk akreditasi ya. Jadi pelatihan itu kan bukti telusurnya apa nih? Harus ada sertifikasinya, seperti itu. Terus penjualan pernak-pernik ya, biasanya sih kalau misalkan pernah sih kita buat jaket, buat apa gitu ya. Terutama terus yang paling ini sih dari pelatihan paling ya. Pelatihan itu dalam setahun 4 kali. Pelatihannya itu kita memang tujuannya lagi membantu rumah sakit dengan pelatihan, biaya seminimal mungkin, ilmu yang didapat semaksimal mungkin. Ya adalah dikit-dikit marginnya, tapi tidak disamain seperti yang lain. Kalau misalkan melakukan pelatihan, misalkan bisa dibandingkan lah, kalau misalkan vendor yang lain melakukan pelatihan misalkan 2 malam di hotel berapa, kita berapa, seperti itu. Jadi kita menekan biaya seminimal mungkin. Ini pemetaannya ya. Rumah sakit jadi yang pakai itu dari rumah sakit tipe A sampai tipe D. Ada klinik, ada puskesmas, dokter pribadi. Terus ini sebarannya dari Aceh ya, dari Sabang sampai Merauke. Lumayan. Nah, ini grupnya. Grup yang bisa diikuti 24 jam. Silahkan nanti teman-teman mau ikut ke sini, nanti saya bisa kasih linknya. Tinggal dikasih nama sendiri, nama rumah sakitnya, misalkan rumah sakit Medina gitu ya, kasih foto seperti itu. Mau direktur, mau dokter, silahkan ikut, mau owner, silahkan, tidak dibatasi ya. Nah ini, jadi ini sistem komputernya kalau HP itu kan ada Android, ada iOS gitu ya. Kalau komputer itu ada Windows, ada macOS, ada Linux ya. Kalau untuk kliennya bebas, silahkan mau Windows, mau Linux, mau macOS, dipersilahkan. Kalau server pakai Linux. Kenapa pakai Linux? Satu, stabil ya, yang kedua tahan virus ya, yang ketiga aman. Jadi kalau misalkan seperti itu, kalau misalkan ada masalah, contoh lah kalau misalkan di Windows itu kan rentan virus ya, jangan sampai gara-gara virus data rumah sakit angus ya, kerjaan bertahun-tahun habis lah gitu kan. Pernah ada yang seperti itu, pakai Windows berbayar original, itu bawaan server, ternyata dia backupnya di server, si servernya kena virus, angus lah semua gitu ya. Ini alhamdulillah udah pakai Linux gitu ya, udah pakai Linux, saya sarankan udah backup juga.
backupnya di server juga, backup di komputer lain, backup ke internet. Ya, kalau misalkan ada apa-apa sama komputer server aman, gitu ya. Misalkan komputer server kebakaran lah, katakan ya, kita masih punya di online, itu ya. Jadi nilai investasi hardware itu tidak seberapa apabila dibandingkan dengan data, gitu ya. Kalau data tidak terhingga nilainya. Terus nanti untuk server juga kalau misalkan memang kliennya banyak, komputer ada berapa di sini? 50 ada. Kalau ada ya, kalau 50 mungkin bisa pakai server, saya nyebutnya server sejuta umat sih, namanya DLT40. DLT40 itu RAM-nya 16 GB, kurang lebih harganya antara 11-12 juta. Itu sudah cukup lah untuk rumah sakit. Bisa awet lah dalam beberapa tahun ke depan, mudah-mudahan 5 tahun itu awet gitu ya. Tuh. Karena memang kebetulan banyak rumah sakit juga yang pakai, seperti rumah sakit Juanda yang di Kuningan itu, rumah sakit tipe C pakai itu. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada masalah, mungkin sejak 2000 berapa ya, 2019 ya. Sekarang udah 2022, sekitar 3-4 tahunan ya. Nah, ini dibuatnya pakai apa? Bahasa programnya Java. Java itu yang seperti ini ya, penampilannya seperti itu, pakai desktop. Jadi desktop itu diinstalkan di komputer kliennya. Terus ada PHP. PHP itu bahasa program PHP ya, bukan pemberi harapan palsu. Jadi antar muka billing. Kalau billing kan pada saat kita ngeklik billing kebuka ininya ya di browser, itu pakai PHP. Nah, ini database-nya pakai MySQL. Ini gudang datanya, ini di server. Jadi kalau kita punya rekam medis fisik, kita naruhnya di ruangan rekam medis. Nah, itu kan gudang data ya. Nah, ini kalau di komputer namanya database. Database-nya pakai MySQL. Nah, ini persiapannya. Ada server, komputer klien, jaringan, printer, pemindai sidik jari. Ini bagi rumah sakit yang akan pakai. Terus nanti tarif-tarif ya. Kalau ini kan sudah jalan, berarti memang sudah ada ya. Nah, ini topologi jaringannya. Ada server. Terus ini ada switch hub. Di sini di cabang-cabang lagi. Nah, nanti server ini bisa koneksi ke internet. Contohnya nanti buat kebutuhan antrian online. Jadi dari server ini bisa komunikasi dengan server BPJS. Jadi pada saat pasien mau daftar ke rumah sakit kan dianjurkan pakai mobile JKN sama BPJS. Pasien ambil antrian buat besok ya. Nah, si pasien pada saat ambil antrian itu dia connect ke server BPJS. Dari server BPJS connect ke server rumah sakit. Nah, dengan catatan server rumah sakit punya IP public. IP public itu kalau nggak salah harus ke penyedia internet ya. Kalau nggak salah sekitar 1-2 juta per bulan. Ya, kalau misalkan memang terkendala tidak ada, susah IP public di sini, atau terkendala dananya, ya sebulan misalkan 2 juta lah, dalam setahun berarti kalian sendiri 24 juta berarti ya. Yaski punya solusi. Kita punya PPS disebutnya, untuk menjembatani bagi rumah sakit yang tidak punya IP public yang bisa connect ke BPJS. Cuma 3 juta per tahun. Jadi nanti memang kalau misalkan memang belum bridging antrian online, bisa pakai IP public, bisa pakai PPS Yaski. Silahkan nanti kembalikan ke kebijakan masing-masing. Kalau pakai IP public sendiri harus siap-siap menerima ini cobaan orang yang iseng gitu ya. Jadi karena memang komunitas-komunitas seperti itu dia nyari celah sebenarnya. Nyari celah ini mana nih? Jadi misalkan rumah sakit Medina ya punya domain rumahsakitmedina.com, dia scan rumah sakit Medina itu, lubang yang terbukanya itu yang mana. Nah, dari lubang yang terbuka itu nanti bisa masuk. Pertama bisa lihat nggak nih dalamannya, ada data apa aja. Nah, ketemu di database-nya username sama passwordnya, di backup lah sama mereka. Di backup diambil, ya udah dijual gitu kan lumayan tuh. Kalau sampai seperti itu kan, yang paling berbahaya memang data rumah sakit kalau menurut saya dibandingkan data di Sukcapil. Kalau data di Sukcapil apa sih? Nama, alamat, NIK ya. Kalau NIK kan sudah terekspos kemana-mana. Kalau data rumah sakit apa? Riwayat penyakit. Coba bandingkan kalau ada pejabat berobat ke rumah sakit, tuh ya. Si riwayat penyakitnya itu apa aja di situ.
Iya, itu kan. Makanya kita harus menjaga baik-baik data tersebut. Makanya kalau pakai IP public sendiri harus siap-siap dengan security-nya. Ibarat kita punya rumah harus kuat nih. Contoh saya lah, saya sering bepergian seperti ini, saya tinggalin rumah, berarti rumah saya harus kunci kan. Kuncinya harus kuat, harus pasang CCTV juga. Jangan sampai nanti ada yang ngebobol seperti itu. Ya, sama seperti dunia virtual seperti itu memang harus kuat gitu kan. Nah, kalau pakai Yaski, kita yang handle security-nya. Jadi nanti ada istilahnya ada mikrotik dari rumah sakit dengan mikrotik Yaski. Jadi ada beberapa lapis. Ya, mungkin dalam 2-3 bulan kita juga sering diserang sih. Jadi hacker-hacker itu nyerang itu gitu ya. Tapi memang nanti kalau yang ke rumah sakit ya alhamdulillah aman karena memang cuma jadi jembatan aja. Jadi nanti pemikirannya seperti itu. Silahkan mau pakai IP public atau ke Yaski. Oke. Nah, ini untuk implementasinya. Ini teknis ya. Ini sudah saya lewat aja lah, sudah jalan kok. Nah, oke. Ini nanti ke aplikasi. Silahkan, ada yang ditanyakan?